wabarakatuh. Kali ini di video ketiga mengenai apresiasi prosa, dia akan membahas mengenai tema gaya bahasa serta amanat yang terkandung pada sebuah cerpen. Tapi nggak lupa juga, dia akan memberitahu apa itu tema, bagaimana langkah-langkah menentukan tema, apa itu gaya bahasa, dan apa itu amanat serta langkah-langkah menentukan amanat pada sebuah cerpen. Yuk kita simak baik-baik apa itu tema, gaya bahasa, serta amanat. Nah, yang pertama ada tema. Tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide, pikiran tentang suatu hal. Nah, untuk langkah-langkah menentukan tema pada cerpen, apa aja sih? Yang pertama yaitu membaca secara menyeluruh. Kita harus membaca cerpen dengan menyeluruh agar kita tahu tema apa sih yang diangkat pada cerpen tersebut. Nah, yang kedua yaitu mencatat peristiwa yang terjadi. Nah, kita kalau membaca cerpen untuk menentukan temanya harus catat nih peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi selama kita membaca tadi. Maksudnya peristiwa-peristiwa apa yang kita temukan dalam cerpen tersebut. Nah, itu boleh kita catat. Mungkin akan jadi referensi agar kita mengetahui tema apa yang bakalan diangkat. Yang ketiga, kita harus simpulin nih ceritanya. Dan yang keempat, setelah kita simpulin, kita harus menentukan inti dari cerita tersebut. Nah, masuk kita pada yang kedua, yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa atau orang lain sering bilang adalah majas. Nah, itu apa sih? Yaitu pemakaian ragam bahasa tertentu untuk memperoleh efek-efek yang membuat sebuah karya sastra semakin hidup. Nah, yang ketiga, yaitu amanat. Amanat adalah pesan pengarah yang disampaikan kepada pembaca melalui karyanya. Nah, untuk langkah-langkah menentukan amanat apa aja sih? Nah, nggak banyak, tapi di sini Jen menemukan yaitu cara menentukan amanat dalam cerita cukup mudah. Nah, intinya amanat berisi pesan moral, saran atau ajakan untuk melakukan hal baik. Untuk hal yang bersifat positif sendiri, penulisnya itu sering cenderung menggunakan kalimat positif atau kalimat ajakan. Sedangkan untuk hal negatif yang berisi perintah dan larangan. Nah, untuk kalimat larangan biasanya menggunakan kata jangan. Nah, pada video kali ini Jia akan ngebawain cerpen yang berjudul Teman Pertama karya Nadira Erwanto. Nah, nanti di video ini akan ada Jia selipkan cerpen mengenai Teman Pertama karya Nadira Erwanto. Semoga teman-teman yang menyimak bisa juga nih menentukan amanat, tema, dan gaya bahasa yang terkandung dalam cerpen tersebut. Nanti kita bisa sharing mengenai apa yang teman-teman dapat dan apa yang Jia dapetin. Nah teman-teman, Jia dapetin temanya. Menurut Jia sendiri, tema dari cerita ini yaitu tidak semua pertemanan harus sesuai kata dan perizinan dari seseorang. Sedangkan amanat yang Jia dapat yaitu tidak semua keinginan kita harus kita relakan, dan tidak akan ada orang yang hina akan terus dipandang hina oleh setiap orang. Nah, gaya bahasanya Jia nemuin dua nih. Yang pertama ada metafora. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, gaya bahasa metafora itu gaya bahasa yang gimana sih? Nah, gaya bahasa metafora adalah gaya bahasa yang mengandung perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau tingkatan lain. Nah, contohnya pada cerpen itu ada nih tadi kata yang ya jangan kacangin. Nah, kacangin itu sendiri perbandingannya sama aja dengan dicuekin. Dan ada satu contoh lagi mengenai mengenai kalimat singa macam repot. Nah, kata singa di sini adalah sifat seseorang yang pemarah atau galak. Nah, yang kedua, Jia menemukan satu gaya bahasa yaitu alegori. Nah, teman-teman juga harus tahu nih, apa tuh majas alegori? Nah, majas alegori adalah majas yang membandingkan suatu hal secara tidak langsung melalui kiasan atau penggambaran yang berhubungan dalam kesatuan yang utuh. Nah, contohnya pada kalimat-kalimat yang udah di akhir. Nah, itu ada yang katanya seperti ini, dihiasi oleh warna. Nah,
Maksudnya, kehidupannya tadi dihiasi oleh warna, maksud dari itu adalah kebahagiaan. Nah, kiasan dari kata kebahagiaan adalah diwarnai. Nah, hanya itu yang bisa dia temuin pada cerpen tadi. Nah, teman-teman gimana nih? Udah pada nemuin belum? Nah, untuk akhir video ini, Jia ucapin terima kasih dan semoga video Jia bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.